Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga semua yang ada di rumah sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan meskipun di rumah saja. Ya, kali ini kita akan belajar subtema 3 ya teman-teman. Kita masuk di muatan pembelajaran IPS. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kemerdekaan ya. Nah, apa sih kemerdekaan? Nah, kemerdekaan itu artinya adalah kebebasan, bebas berpendapat, berkreasi, dan mendapatkan kehidupan yang layak tanpa adanya tekanan. Kemerdekaan kita bukan hadiah, namun kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang rela berkorban. Nah, kemerdekaan adalah bukti cinta tanah air. Teman-teman cinta nggak sama tanah air kita? Apa coba yang harus dilakukan? Oke, nah Indonesia merdeka, namun perjuangannya tidak berhenti ya teman-teman. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu yang pertama yaitu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, terutama kita sebagai pelajar. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia yang ada. Yang ketiga, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Nah, dari keempat itu teman-teman sudah melaksanakan yang mana? Iya, harusnya sudah yang poin pertama ya. Nah, sekarang kita akan masuk di lahirnya Pancasila. Teman-teman pasti tahu ya Pancasila. Apa yuk? Dasar negara. Nah, Pancasila adalah gabungan dua kata. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Nah, Pancasila artinya 5 sas. Pancasila berdasarkan istilah yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, Pancasila lahir sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembicaranya yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan IR Soekarno. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Beliau memberikan 5 hal untuk dijadikan dasar negara saat berpidato. Kelima hal itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga memberikan usulan dalam bentuk tertulis, namun usulan berbeda dengan usulan yang saat berpidato. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya usulan Dr. Supomo. Beliau adalah ahli hukum, arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Beliau mengusulkan yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu usulan yang disampaikan oleh IR Soekarno. Tokoh lain yang memberikan usulan dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan. IR Soekarno juga mengusulkan 3 usulan untuk dijadikan dasar negara yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, selanjutnya kita setelah mendengarkan usulan 3 tokoh tersebut, dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Abdi Kusno Cokro Sojoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, terdapat dalam beberapa dokumen seperti Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu dalam rumusan awal Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta itu yang berbunyi yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan awal ini menimbulkan perdebatan khususnya
sila pertama, dan akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita pelajari bersama ya. Pancasila yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu pada saat ini. Kita mengetahui tentang arti kemerdekaan, rumusan Pancasila, kita akan belajar tentang melestarikan kebudayaan lokal. Keragaman adalah kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Karena aneka-ragaman budaya daerah Indonesia penuh dengan warna dan keindahan, sehingga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Untuk menunjukkan rasa bangga terhadap budaya yang ada, maka kita harus melestarikan kebudayaan di sekitar kita, karena itu bentuk kewajiban kita terhadap negara Indonesia. Tak bangga nggak teman-teman jadi bangsa Indonesia? Bangga dong ya. Nah, cara melestarikan budaya lokal itu yang pertama yaitu mempelajari budaya lokal. Ikut mempelajari budaya lokal di daerah masing-masing. Membuat informasi budaya lokal, membuat informasi kebudayaan masing-masing di sekitarnya. Sehingga orang dapat mudah menemukan informasi tentang kebudayaan daerah. Terutama sekarang dunia teknologi sudah canggih ya teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah informasi, kita tidak usah jauh-jauh ke daerah tersebut. Kita tinggal buka internet. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap cintai bangsa Indonesia dan banggalah menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.